Selamat malam, perkenalkan nama saya Bonavasius Geoffrey Titawano dengan NIM 120220237 dari kelas RA. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan PPT tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster dengan dosen pengampu Bapak Asirin yang dibuat oleh saya sendiri Bonavasius Geoffrey Titawano. Yang pertama, kita akan membahas tentang outline. Outline-nya itu ada 6. Yang pertama, latar belakang teori klaster. Yang kedua, pokok pemikiran keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pengertian klaster. Yang keempat, komposisi klaster. Yang kelima, definisi pembangun klaster. Dan yang terakhir, gambaran kebijakan ekonomi klaster. Latar belakang teori klaster. Sejarah singkat teori klaster. Teori klaster awal mula dikembangkan oleh Michael Porter. Teori klaster ini dikembangkan karena lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Konsepsi yang dikembangkan Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan daya saing perdagangan. Porter tahun 1960, 1996, 1998, dan 2000. Pokok pemikiran teori klaster. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah. Ini diusung oleh Porter tahun 2003. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang keenam dan yang terakhir, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Faktor-faktor yang menentukan daya saing wilayah yaitu ada 3. Yang pertama, keunggulan secara mikroekonomi. Keunggulan secara mikroekonomi ini ada 3. Kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pengembangan klaster. Yang ketiga itu kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Keunggulan secara makroekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan manusia, dan kelembagaan politikal yang efektif. Yang terakhir, endowment, sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk. Pengertian klaster. Klaster adalah manifestasi dari konsep Porter-Diamond yang diimplementasikan kedekatan yang timbul dari co-location perusahaan, pelanggan, pemasok, dan institusi lain. Memperkuat semua tekanan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Dalam artikel Global Competitiveness Report 1998, Porter menemukan bukti peran klaster dalam pembangunan ekonomi. Porter menguji secara statistik di sampel banyak negara dan menemukan dukungan empiris untuk teori secara keseluruhan tentang hubungan antara lingkungan bisnis, ekonomi mikro, dan dan kemakmuran ekonomi nasional, dan khususnya untuk dampak klaster lokal pada pembangunan ekonomi. Kehadiran klaster yang dikembangkan dengan baik memberikan manfaat yang kuat untuk produktivitas dan kapasitas untuk berinovasi yang sulit ditandingi oleh perusahaan yang berlokasi di tempat lain.
Komposisi klaster. Komposisi klaster dibedakan menjadi dua, yaitu adalah klaster global, melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Yang kedua adalah klaster lokal. Klaster lokal melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Definisi pembangunan regional. Definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dalam teori ini, pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, pengembangan kekuatan untuk unik yang dimiliki. Yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Itu yang terakhir. Gambaran kebijakan ekonomi. Gambaran kebijakan ekonomi sebagai gambar di bawah berikut. Yang pertama, pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Yang kedua, promosi ekspor. Yang ketiga, reformasi regulasi. Yang keempat, promosi investasi asing langsung. Yang kelima, kebijakan iptek. Dan yang terakhir, pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Itu dia presentasi yang telah saya beri. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih.